Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Bung Wisnu Dan saya Bumbung. di lapangan Bintang Sport Center yang berada di Barombong, Makassar. Pada siang menjelang sore hari ini di babak 8 besar atau quarter final KKFM Cup 1 tahun 2024 Makassar akan mempertemukan di lapangan 1 PT MUP berhadapan dengan PT UDC. Udah terbalik gitu. Tadi ku dengar salah satu. Tapi kata-kataku pemain penonton kita tolong disterilkan dulu. Kanurus. Bela nanuru PA. Dan sekedar informasi, regulasi yang dimainkan di babak quarter final ini, Kanda-kandaki seniorku tadi waktu yang dimainkan 2 kali 10 menit, Bung Iswar. Betul sekali. Di mana waktu 2 kali 10 menit itu sangat-sangat panjang. Kita harap kedua tim bisa bermain harus lebih maksimal dengan cuaca yang sangat-sangat panas pada siang menuju sore, Bung Wisnu. Betul sekali, Bung Iswar. Delu Bola TV, Bang. Iya. Yang kita yang pakai bajunya itu. Berkah-berkahnya kayaknya bagus itu. Paling tidak semifinal lah dulu tuh. Kalau kita apa, Om? Ini PT apa? Oh, di sini main, Bang. Cocok. Kuru. berubah lagi linknya nih. Oh, Delu kan 2 channel. Iya. Ini sekarang 81 Delu Bola TV lagi. Iya. Karena iya aja kemarin. Bagaimana Bandung kan itu? Baru 10 kali kalah 1 kali betul. Imam ngarutong imam telepon kana sun.
Oke, kedua tim sudah memasuki lapangan. Itu tanda warming up sudah dilakukan kedua tim. Nah dia, wow, sedikit silau. Gansi sedikit silau sih. Wasit akan meniup klip bertandanya kick off untuk lapangan besar. Jelas saja informasi dari panitia pada siang menuju sore. 2 menit lagi, kick off babak pertama akan segera dimulai, Bung Wis. Lanjut. Lapangan 1 pakai 1 wasit. Ada tombak. Ini dia tim dari Merapi atau PT MUP melakukan sesi foto terlebih dahulu. Ada di sana Akba, kembali dimainkan Akba. Kakaknya Akba mungkin. Oke, 1 menit. Ayo. Dan sepan di luar 8 pemainnya bisa masuk ke bench masing-masing. Gitu. Selamat datang 8 besar. Ayo Kanda. Sangat menyala, Bung. Pada siang hari ini. Oke. Keluar dari pemain silakan masuk ke bench masing-masing. Sini. Tabe, sini Ki. Ya, kasih balance Ki. Atau kasih seimbang. Jangan, Pak. Ya. Menyala di bawah asal menyala di bawah itu menyala lampunya. Di tangan jempol tadi menyala tadi kulihat. Jatuh. Rusak konektornya. Sudah bersiap-siap kedua tim, baik dari PT MUP dan PT UDC. Babak 8 besar di match pertama pada hari ini. Ada Pak Dok, nomor punggung 77 dari Merapi. Karet. Ya begitu mau terus. Ya, begitu mau terus. Ini karet ya. Luar biasa.
Rapat-rapat lagi, rapat-rapat. Rapat-rapat, Ki. Dapat ikan? Mantap. Ya. Luar biasa. Inilah dia di match pertama untuk babak 8 besar. 18.000. Betul sekali, itu maksudnya 18.000. Dua kapten lakukan coin toss terlebih dahulu sebelum mulai kick off yang pertama. Dan sekedar informasi, wasit yang memimpin pada siang hari ini atau di match pertama, inilah dia wasit yang berasal dari Korea Selatan. betul sekali, baru tiba tadi malam dan langsung nginap di Hotel Horizon Makassar. Betul sekali Bung Iswar. Dan yang satunya berasal dari Vietnam. Wow, luar biasa, kedua wasit beda suku. Sudah bersiap-siap, nampaknya kick off babak pertama akan diambil alih tim dari PT UDC. Kick off babak pertama sudah dimulai, langsung mengarah ke gawang saudara-saudara. Oh, masih baik tangkap oleh penjaga gawang dari Merapi atau PT MUP. Kembali nomor punggung 16. Nomor punggung 16 dari Acong. Ke depan dia kepada nomor punggung 25. Ke sektor kanan ada nomor punggung 77. Oh, crossing ke tengah dia. Kembali. Oh, bukan suatu pelanggaran. Nomor punggung 46. Shooting mendatar saja tadi saudara-saudara. Namun masih lemah. Oh, Panas. tendangan gawang UDC nomor punggung 55 di heading kembali. Ada Opal, gagal dia mesakkan umpan kepada kawannya. Acong, oh direbut oleh Aswar, dibuang saja oleh kapten tim. Kembali ke tengah. Oh, berbahaya saudara-saudara, foul dilakukan. Dan bebas untuk PT UDC nomor punggung 25 Opal. Sudah bersiap-siap Opal. Oh, ada dorongan tadi di sana. Opal membentur pagar hidup dari Merapi tadi. Tendangan sudut untuk PT UDC. Oh, sudah dilakukan. Ada nomor punggung 16 Acong. Acong! Oh, langsung mengarahkan ke sektor kanan lapangan. Namun terlalu deras tadi. Terlalu kencang umpan dilakukan oleh Acong. Kembali Opal menguasai bola. Back pass ke belakang. Ada nomor punggung 55. Di blocking kembali, lemparan ke dalam untuk PT UDC. Edi, masih Edi, ke sektor kanan dia. Ada Diman. Oh, berbahaya penjaga dari UDC. Lagi-lagi buat panik para pemain bertahannya. Berduel di sana dia. Kembali kapten tim nomor punggung 23 ke sektor kanan, ada nomor punggung 17 belum keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Merapi. Sudah lakukan
Oh. Apa sih? Ada wasit. Wasit Aceh kah? Tendangan bebas didapatkan MUP. Edi sudah lakukan membentur pagar hidup, kembali menghasilkan tendangan sudut untuk Merapi. Sudah lakukan, oh, mendorong temannya sendiri tadi di sana. Gagal melesakkan bola. Dan gawang untuk DC ke tengah dia, kembali nomor punggung 17 maksud saya, Diman ke sektor kiri kepada nomor punggung 7. Ada Yudi di sana. Umpan ke dalam sudah dilakukan. Edi di sektor kiri lapangan. Oh, sudah keluar lapangan saudara-saudara. Umpan ke dalam sudah dilakukan. Ada Pak Dok menghalau bola. Oh. Sudah bangkit lagi Opal. Skor berubah di lapangan 2. AM unggul sementara 1-0. Sudah bersiap-siap nomor punggung 23 ke tengah. Oh, berbahaya tadi. Ada Opal di sektor kanan. Kembali dihalau oleh Yudi. Oh, heading dilakukan nomor punggung 46 Rossi. Edi lapangan 1. sektor kanan Diman. Oh, berbahaya saudara-saudara. Luar biasa penjagaan dari DC. Terjatuh dia. Menghalau serangan dari Merapi. Ini dia nomor punggung 55. Jauh ke depan, ke jantung pertahanan dari Merapi, dihalau kembali oleh Pak Dok. Kembali nomor punggung 23 ke tengah kepada Opal. Lemah saja syuting mendatar dari Opal. Jadi Acong. Nomor punggung 4 darah. Syuting spekulasi dari Opal. Masih sangat jauh. Opal. Dan yang sudah dilakukan, dihalau kembali, ada Diman. Ke depan dia, bukan suatu pelanggaran. Ini dia Asar. Ke tengah dia, oh, berbahaya. Ada Edi di sana, Edi. Belum. Wasit. Langsung melakukan serangan. Gagal lagi saudara-saudara. Kembali ke sektor kanan, ada nomor punggung 23. Ke tengah dia, tidak ada kawan. Jauh kayaknya dia tahu. Sektor kanan, nomor punggung 23. Kembali Om Dok. Oh, Edi melewati satu pemain. Masih Edi. Oh, ke sektor kiri pada Asar, digagalkan lagi saudara-saudara. Masih play on. Dihalau saja oleh pertahanan dari Merapi. Lihat kok jauh kayaknya tahu. Sol, oksigen sama Masuk kamar. minta kilo sate. Kayaknya jauh. Kayaknya tapi dia tahu kalau terlalu dekat. Belum. Tidak pi. Hah?
Belum penuh bolanya masuk. Oh. Ditarik keluar Opal, masuk Bapak Yusuf. Wasit. Ya. Habis gimana spray kapan? Suruh minta dulu di atas. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Sempat terjadi gangguan di engkel pemain dari UDC. Sudah diganti. Lempar ke dalam untuk Merapi. Foul dilakukan Ashar. Crossing ke depan dia. Oh, berbahaya. Dihalau kembali oleh Fahmi tadi. Nomor punggung 77. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada nomor punggung 23. Shooting marah ke gawang tadi. Namun baik sekali respon dilakukan penjaga gawang dari Merapi. Usai sudah di babak yang pertama ini. Masih imbang 0-0. Minta 3 botol, 5 botol ya. 5 botol ya. Official namanya official gini. Oke. Sangat panas cuaca pada sore hari ini. Mantai payung. Payung. Oh, sini kurang. Dari sana ya, Di? Dari sana ya? Nah. Ada pemain ke belakang mana? Ada pemain. Apa hasilnya? Ay pilateno. Pilatena puna bau na nuboy ng parinyo ko dong. Oben na warwarita ito. Idi. Kedua tim sudah masuk di lapangan untuk mulai kick off babak yang kedua. Iya. Bisa Ji, sementara ini kan lapang besar, ada regulasinya kan lapang besar. Terbuat tadi tiket meetingnya bagaimana? Bisa kan leg kedua itu. Leg kedua. Seandainya belum masuk leg kedua itu tidak bisa. Kalau sementara bermain tidak bisa.
Begitu tadi. Sebelumnya penalti. Ayo. Bagaimana teknik meetingnya? Bisa. Teknik meeting saya hadir. Bisa kalau Ya. Betul betul, mantap mantap. sementara istirahat. Kalau ada teman yang hadir betul betul. Ya. Iya. Nah langsung di panitia bisa Ji. Oke langsung ganti 5 bisa. Gas tanda. Kick off babak kedua sudah dimulai. Menjadi Opal ke sektor kanan. Depan dia ada nomor punggung 23. Oh, 77 maksud saya. Crossing. Dihalau kembali. Buang. Kembali nomor punggung 12 ada dorongan. Foul dilakukan. Fahmi, crossing ke tengah dia. Gagal. Kembali gagal, serangannya dibangun oleh Merapi. Pergantian pemain. Asar keluar masuk Ube. Nanti begini. Itu tuh, anu suara na. Oh. Tidak, bukan sih. Pas keluar ke dulu anu. Untuk baru kasih masukan. Oh, sangat jauh syuting dilakukan nomor punggung 46. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Tendangan gawang. Merapi dihalau kembali. Ada nomor punggung 46. Edi berduel dia. Oh. Terjatuh Aswan. Oh, berbahaya saudara-saudara nomor punggung 23. Masih nomor punggung 23. Lemah saja tadi syuting. Dengar ke gawang. Betul sekali Bung Wisnu. Kesempatan emas yang didapatkan oleh tim dari Belum keluar lapangan saudara-saudara. Ke tengah dia ada Opal nomor punggung 25. Ke depan kepada nomor punggung 77. Ke sektor kanan. Ada nomor punggung 95 saudara-saudara. Masih nomor punggung 99, 95. Oh, diblok saja oleh Fahmi tadi. Dokter. Lemparan ke dalam. Jadi Opal. Oh, salah passing. Kembali dihalau saya ke depan, langsung ada nomor 46 dengan tubuh kekarnya melewati satu pemain. Oh, lagi-lagi gagal saudara-saudara. Kembali Acong. Edi dari Merapi, Edi melewati 2 pemain sekaligus, 3 pemain. Oh, terlalu egois tadi Edi. Kembali Opal, masih Opal, Opal. Ada kawannya di sektor kiri. Oh, belum keluar lapangan saudara-saudara. Nomor punggung 46 langsung mengarah ke gawang tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Tampaknya terlalu terburu-buru para pemain dari UDC untuk melesatkan syuting ke arah gawang. Crossing ke depan. Oh, belum keluar lapangan. Ada nomor punggung 10. Handsball tadi menggunakan tangannya. Sudah dilakukan, pendek di sektor kiri. UDC membangun serangan dari sektor tengah. Acong kepada Opal. Masih Opal ke sektor kanan. Ada nomor punggung 77. Jauh ke sektor kiri, dihalau kembali oleh Fahmi, berduel dia, dibuang jauh ke depan. Di sektor kanan, serangan balik dari Merapi.
Oh, menipu kawan dan menipu lawan. Ada Edi ke tengah dia. Aswan terlalu jauh. Aswan nampaknya sangat silau sehingga eksekusi tendangan mengarah ke gawang tidak on target, saudara-saudara. Gagal lagi. Kembali sapu bersih pertahanan dari Merapi. Inilah dia Opal ke tengah dia, namun ada Bams di sana. Kapten tim kepada UB ke depan dia. Oh, berbahaya saudara-saudara. Ini dia nomor punggung 95. Ke depan dia kepada nomor punggung 77. Bukan suatu pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk lawannya. Oh, menggunakan ujung kaki. Opal. Sangat tenang Opal. Ke tengah dia kepada Opal. Kanan dia, nomor punggung 23. Sektor kiri. Oh. Kembali Edi menguasai bola, nomor punggung 24. Masih Edi. Gagal lagi melewati pemain bertahan. Oh, melewati satu pemain, dua pemain. Oh, Iya, kemarin tidak berhenti nanti. Nadi Acong. Pada Opal, terjatuh Opal, bukan suatu pelanggaran. Ke sektor kanan, sangat tenang para pemain dari UDC. Oh, berbahaya, dicuri bolanya. Edi, gol! Luar biasa Edi, dengan ujung kakinya tercapak bangkeng, mampu bobol gawang dari UDC, rubah skor. Jadi sosok dan capak bangkeng. Di situ mau daripada Bambang saya mau. 1-0 Untuk iya bang, untuk apa? Merapi. Nanti Merpati. Skor sementara 1-0. 1-0. Itulah dia Edi, pencetak gol untuk timnya itu Merpati atau Lucu-lucuan. Oh, berbahaya saudara-saudara. Mali, lagi 2 menit man. Langsung saja, langsung. Coba. Iya, bisa aja lagi. Pemain yang keluar bisa main kembali. Bang, mau diganti, Bang. Ya. Ayo, Mas mau main. Sabar, bola mati. Kembali Edi, saudara-saudara. Edi. Langsung Kanda, langsung Miki. Ya, keluar dulu, keluar dulu. Baru masuk Ki. Ya. Keluar dulu baru masuk. Ya. Ban kapten tahu. Ya. Skor berubah di lapangan 2. Ensoval 1, AM 1. Lemparan ke dalam untuk Merapi, di heading kembali nomor punggung 95. Kesalahan yang sangat fatal nomor punggung 95 tadi, ingin melewati Edi namun dicuri bolanya dan buahkan gol untuk tim Merapi. Tertinggal 1-0, 1-2 dilakukan. Ada Fahmi lagi di pertahanan dari Merapi. Kembali nomor punggung 95. Ke depan dia. Oh, ke sektor kiri. Lemparan ke dalam untuk UDC. Ke
Kesalahan dasar kembali terjadi. Pertandingan di lapangan 2 telah selesai dengan skor 1 sama dan akan dilanjutkan dengan adu penalti. Oh, luar biasa melewati 2 pemain tadi. Ini dia pemain yang baru masuk, langsung marah ke gawang, lemah. Oh, luar biasa, nomor 23. Ada Fahmi di sana, ke depan dia kepada Edi. Dan usai sudah. Selamat buat PT MUP berhasil melaju ke babak semifinal. Dan tetap semangat untuk PT UDC yang terhenti langkahnya di babak 8 besar. Akhir di lapangan 1 Merapi 1 UDC 0. Dengan demikian Merapi melaju ke semifinal. Ini mainnya. Kukira nggak tadi apa itu? Di sini kah? Ini. Oh, si Poreno lawan Alkes. Alkes. Di match kedua, Pertandingan di lapangan 1 Saya pegang dulu ya. Ada suara. PT Siporenu melawan Alkes Group. si Poreno berhadapan dengan Alkes Group. Segera memasuki lapangan. Dan di lapangan 2 kami harap PT MPI dan PT GSM akan bersiap. Bawa Narobi ki. Ninja ki kapang. Oke, kedua tim di match kedua ini sudah memasuki lapangan. Sekarang waktunya sesi foto. Inilah dia di babak 8 besar antara Siporenu FC melawan Adiknya Ustaz Toledo. Alkes Alat Kesehatan. Dan saya ucapkan juga selamat menyaksikan yang lagi nonton bareng di IKN Indo, Ibu Kota Negara Nusantara. Ini dia Alkes Group. Karena kakaknya yang lagi nonton bareng di proyek IKN ada Ustaz Toledo yang selalu setia menyaksikan sang adik bertanding pada sore hari ini menuju siang. Bung Wisnu, Betul sekali Bung Iswar. adakah Ustaz Toledo? Oh, si Porenu mana dia? Si Porenu. Iya, 8 besar. Di match kedua di lapangan saat ini mempertemukan si Porenu berhadapan dengan Alkes Group. Dan inilah dia si Porenu. Artinya apa artinya ini? Aku nggak tahu bang. Aku lama di Jakarta.
Semau-mau nu kapang. Si Porenno. Barangkali ini tim semua adalah tim si Pakarannu. Saling merindukan katanya. Wih, ada penalti di sebelah. Kita yang tadi malam nih dikasih lagi. Dan inilah dia kedua tim lakukan salam penghormatan kepada penonton yang hadir sekitar 2.000 penonton. Dua kapten melakukan coin toss. Nukar tempat. Dan kick off babak pertama akan diambil alih oleh si Porenno. Memakai baju berwarna biru muda. Putih, kombinasi putih. Dan sementara di lapangan 2 adu penalti. Oh, dan sudah dimenangkan oleh tim dari mana itu? Hijau. Dari tadi. Pertandingan di lapangan 2 telah selesai dengan skor di babak adu penalti 2-0. Kick off babak pertama sudah dimulai, Bung Iswar. Betul sekali. Dengan ini Ensofal Nah dia memasang bola dari Alkes. Tenang saja. Pendek saja ke sisi kiri. Pemain dari Alkes. Crossing jauh ke depan. Oh. Kontrol yang kurang baik nomor punggung 69. Kembali lagi si Pakarannu. Si Porenno. Berbahaya. Gol! Gol cepat. Cetak oleh pemain dari si Porenno. Mengubah skor menjadi Irwan, lagi-lagi Irwan. Menjadi pemain yang sangat haus gol. Kemarin dia mencetak 2 gol. Dan hari ini di babak 8 besar mampu membobol gawang dari Alkes Group. 1-0 keunggulan dari si Porenno. betul sekali Bung Wisnu. Gol yang sangat cepat di menit-menit awal. Oh, berbahaya. Oh! Luar biasa mengenai tiang gawang. Direspon sangat cepat Bung Wisnu. Respon yang sangat cepat. Pemain dari Alkes Group. Blessing namun masih membentur tiang gawang. Lagi-lagi serangan dari sektor kiri lapangan. Oh, dilepas saja saudara-saudara. Sudah lakukan di heading kembali pertahanan dari Alkes Group. Jadi luar biasa. Lempar ke dalam Luar biasa. dilakukan. Ini dia Irwan. Sedikit terdengar dari manajer si Porenno. Minuman ciri khas dari si Porenno adalah 2 botol. Itulah dia. Lemparan ke dalam lagi untuk Alkes. Alat kesehatan. Oh. Kita lihat sedikit agak lambat. Oh, sangat jauh lemparan ke dalam. Diblok kembali oleh Reza. Reza, belakangnya. Gol. Kembali lemparan ke dalam. Arhan dari tim Alkes Group sudah lakukan ke jantung pertahanan. Namun besar penjaga gawang, lengket tangkapan penjaga gawang. Ini dia Ardi, ke tengah dia kepada nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11. Oh, dicuri bolanya Caan tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja.
Kembali lagi, si Porenu jauh ke depan. Oh, diblok oleh pertahanan dari Alkes. Kembali lagi, inilah dia, Bocco atau Indra. Oh, kontrol yang kurang baik lagi. Kembali lagi, pemain dari Alkes, nomor punggung 29. Oh, sayang sekali. Terlalu lama. Cepat saja. Sayang sekali. Indra atau Bocco. Nampaknya belum pemanasan Indra. Betul sekali, kontrol yang kurang baik lagi. Seperti kakaknya biasa. 5 menit pertama. Terlalu banyak mama. Kembali lagi, Indra. Masih Indra, jauh ke depan. Nomor punggung 7 ada Ardi. Duel kita saksikan nomor punggung 33. Sayang sekali, kembali lagi si Porenu. Melempar atau lemparan ke dalam untuk si Porenu. Depan nomor punggung 11. Sangat baik kita saksikan. Oh, dihalau saja. Kolong di sana dia Bung Iswar. Masa ya pasin dari. Oh, nomor punggung 9. Oh, langsung diblok. Dua pemain Lambat langsung sepersekian menutup. Terlalu lama mengeksekusi. Betul sekali. Tendangan sudut untuk Alkes. Alkes jauh ke depan. Oh, belum out. Balik lagi. Dan gawang sudah dilakukan. Heading kembali pertahanan dari Alkes Group. Indra, Bocco ke sektor kiri kepada Ardi. Ardi Idrus. Oh, diblok saja. Tendangan sudut untuk si Porenu. Tenggelam ki. Bagus. Sudah dilakukan, ditepis lagi penjagaan dari Alkes Group. Ini dia striker dari Alkes Group, nomor 69 dengan tubuh jangkungnya. Kembali Asrul. Sektor kanan gagal. Ada Ardi. Crossing jauh ke depan. Oh, berbahaya lagi dan lagi saudara-saudara. Bukan suatu pelanggaran. Kembali lagi Alkes Group ke depan dia. Oh, terlalu jauh. Sulit dijangkau. Luar biasa. Ada sedikit mengandalkan body ball. Kembali lagi, inilah dia kiper dari si Porenu. Jauh ke depan, siapa yang dituju? Sendiri kita saksikan striker. Oh, berbahaya Irwan lagi-lagi. Hampir terjadi miskomunikasi antara pertahanan dan kiper dari Alkes Bung Wisnu. Jauh ke depan, kontrol menggunakan. Oh, buang saja oleh nomor punggung 19, pemain dari si Porenu. Jauh ke depan, inilah dia nomor punggung 27. Oh, balik memang itu. Tambah kakak, kasih tidur ki. Oh, salah throw in. Tapi ini. Out bola ya. Oh, gantian pemain. Wawan masuk. Gantikan Idam. Duel kita saksikan. Oh, belum out. Masih sangat sengit. Oh, sliding yang cukup bersih dari nomor punggung 27. Lemparan ke dalam lagi untuk Alkes. Alkes Group luar biasa, dihalau saja oleh nomor punggung 11. Inilah dia pemain dari si Porenu. Ada Indra, pendek lagi Indra, terlalu lama Indra menguasai bola. Oh, kolong dia satu pemain. Masih Indra, lewat 1-2 pemain Indra. Oh, terlalu lama Indra, dihalau saja Indra atau alias becok. Kembali lagi pemasang bola. Wow, sayang sekali. Wasit.
Pergantian pemain. Nomor 47. Nah dia nomor punggung 47 diganti. Masuk nomor punggung 92. Oh, Arlayan. Berto Di Silva. Pemain tim dari Alkes. Arab Saudi, Arlayan. Oh. Luar Sering dia biasa. muncul. Lengket saja bolanya kiper dari serangan cepat. Serangan cepat ada Indra. Menyerang ke sisi kiri ada Ardi nomor punggung 7 Ardi shoot. Oh, dihalau saja oleh nomor punggung 33. Cepat kita saksikan. Belum out. Masih ada pemain dari Siporenu. Buat suatu pelanggaran. Oh, berbahaya. Terjadi tendangan sudut untuk Siporenu. Masih Siporenu. Jauh ke depan. Oh, berbahaya. Lagi, saudara-saudara. Shoot langsung dilakukan oleh Ardi. Tahan dada. Inilah dia striker dari nomor punggung 90 Sananta. Sananta nomor punggung. Oh, sayang sekali. Striker dari Alkes terlalu lama. Serangan cepat lagi kita saksikan nomor punggung 11. Caang. Oh, luar biasa, bukan suatu pelanggaran. Cepat kita saksikan. Kembali lagi nomor punggung 29. Cepat dia. Lebar ke sini nomor punggung 92 pemain dari Alkes. Oh, salah umpan. Serangan balik kita saksikan. Ini bahaya 4-3. Ini bahaya. Oh, langsung saja ditutup oleh pertahanan dari Alkes. Lemparan jauh kita saksikan. Oh, lambat sudah. Dan kick off babak pertama selesai sudah. Balik lagi. Luar biasa kedua tim. Jual beli sembako. Jual beli serangan. Lakukan kedua tim di babak yang pertama. Kalau tuh jadi beli suar di sini, toh? Jadi kalau dia anu cuma ini, kecuali di sini. Iya. Ada memang dua sisi tuh, tapi di sini sih semua ke sana ke payung. Jadi nggak tahu itu, belum pikuannya ya. Kalau kita bisa jadi aturan ini. Babak kedua akan segera dimulai. Tertinggal 1-0 Alkes Group atas lawannya itu Siporenu. Sor. Anu. Waktunya tuh. Kick off. Babak kedua sudah dimulai. Bow. Luar biasa. Jaga dari Siporenu terbang Bang melambung tinggi. seperti burung Garuda yang tidak pernah terbang rendah, katanya Bung siapa lagi namanya itu. Oh. Sangat unik nomor punggung dari Arka
411. Nomor punggung yang dimiliki Arka. Bisa pemain dari jadi Alkes Group. lahir tanggal 4 bulan 11 itu Bung Wisnu. Bisa jadi juga tanggal jadiannya. Seperti tanggal jadian Bung Iswar bersama dua kekasihnya. Haide. Langsung double kill. Tendangan sudut untuk si Poreno. Sudah dilakukan. Oh, berbahaya. Gol! Masuk ke gawangnya sendiri, saudara-saudara. Berubah di lapangan 1. Maksud tadi menghalau Si Poreno bola liar. 2-0. Namun 2-0. hasil membobol gawangnya sendiri, Bung Iswar. Betul sekali. Oh. 2-0 keunggulan sementara si Poreno. Lagi-lagi gol cepat di awal menit babak kedua ini. Ardi. Lalu kencang tadi umpan dari Ardi. Tidak dapat dijangkau oleh kawannya. Kembali Ardi menguasai bola. Lagi-lagi Ardi terlalu tega. Untuk kedua kalinya Ardi. Oh, kencang angin. Balik lagi Alkes menguasai bola ke tengah dia, nomor punggung 19. Inilah dia gelandang dari Alkes, ke depan dia Sananta. Tidak jelas Sananta. Dia melihat nomor punggung wasit yang 69. berlari. Salah buang. Terjadi lagi kesalahan dasar, kata Bung Wisnu. Jauh ke depan, Alkes. Oh. Kembali lagi penguasaan bola si Poreno. Nomor punggung 11 si Poreno. Dibuang saja. Oh. Jadi kolong dengan sendirinya. Shoot dari Ardi. Keras saja Ardi. Pergantian dari Alkes Group. Asrul. Dua pergantian dilakukan dari Alkes Group. Ada Ceko dan Syahrul. Sudah dilakukan. Ini dia Ceko. Oh, Syahrul maksud saya. Syahrul kepada Ceko. Gagal Ceko. Kembali direbut oleh Irwan. Luar biasa Ceko. Oh. Tidak siap kawannya. Pertandingan babak pertama di lapangan 2 berakhir dengan skor 0-0. Lempar ke dalam. Heading bola. Nomor punggung 9 menguasai bola. Ke tengah dia ada Aswin. Pada Ceko ke sektor kanan. Kembali pada nomor punggung 9. Digagalkan lagi oleh Ardi. Nomor punggung 7 dari si Poreno. Kembali lemparan ke dalam. Oh. Terlalu dimanjakan lemparnya Bung Wisnu. Betul sekali. Harus diganti. Ardi langsung jauh ke depan, sapu bersih. Tendangan gawang untuk Alkes Group. Inilah dia Arka, nomor punggung 411. Sektor kiri kepada Said. Ada Aswin. Nomor punggung 19, Aswin. Tengah dia, Ceko. Oh, berduel dia. Lagi-lagi Ceko menghalau serangan dari si Poreno. Lemparan ke dalam untuk si Poreno. Ardi. Oh, sangat lemah. Belum keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Alkes Group. Ke tengah dia kepada Aswin. Dihalau kembali, ada Irwan di sana.
Luar biasa pertahanan yang dimiliki dari Alkes Group. Arka ke sektor kanan kepada Ceko. Masih Ceko. Ceko kepada Arka. Oh, dijatuhkan dia saudara-saudara. Hah? Lagi. Sudah dimasukkan Lulu. Maradona dari Siporenu. Tendangan bebas untuk Alkes Group. Sudah bersiap-siap Sahrul. Sarul membantu Rirwan tadi. Kembali Sarul. Belakang dia. Oh, gagal. Ada Lulu. Dengan ketenangannya Lulu. Lulu ke sektor kiri pada Irwan. Gagal mengontrol dengan sempurna. Said. Ke depan dia ada Ceko. Ceko. Kembali. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Shooting dari Ceko belum on target. Belum membahayakan. Iya, udah. Keren. Intinya tempat tembaknya istirahatnya anak-anak di situ itu. Diarahkan saja ke tengah. Ada Aswin ke sektor kanan kepada nomor punggung 23. Jauh kepada Said di sektor kiri lapangan. Oh, ada Reza di sana. Kembali Caan kepada Agus yang mau terjatuh tadi. Agus. Oh, lagi-lagi Irwan. Heading bola Agus kepada Lulu. Masih Lulu. Masih Lulu. Oh, luar biasa Lulu. Lulu. Sektor kanan dia. Oh. Oh, Irwan di sektor kiri lapangan. Irwan, gol! Lagi-lagi Irwan menjadi gol. Mencetak 2 gol di sore hari ini melawan Alkes Group. Merubah skor jadi 3 konyol. Betul sekali, luar biasa. Itulah dia Siporenu. Kerjasamanya yang sangat-sangat baik dilakukan pemain-pemain Siporenu. Ada apa dengan Alkes Bung Wisnu? Melihat ketinggalan 3-0 sampai di menit-menit akhir babak kedua ini. Oh, Sudah mulai tidak tenang para pemain dari Alkes Bung Wisnu. betul sekali. Balik lagi. Iya, balik Lagi-lagi Lulu menyihir para lawannya namun gagal. Aswin ke sektor kanan lapangan. Nomor punggung 9 ke sektor kiri, lagi-lagi digagalkan. Masih ada Alkes. Ceko. Pendek lain nomor punggung 19. Oh. Gol lagi dari tengah. Menyamakan kedudukan dari tendangan pemain nomor punggung 21 M. Sakir. Luar biasa pemain dari. Wow, masih dilewat. Oh, luar biasa. Shoot. Oh. Peluang terbaik dari Alkes. Belum saya berhasil mencuri poin Bung Wisnu. Betul sekali Bung Iswar. Tidak mampu membobol gawang dari Siporenu. Nadia Caan. Dan usai sudah saudara-saudara, selamat untuk Siporenu melaju ke babak semifinal. 3-0 dari Alkes Group. Dengan demikian
PT Sitoremu berhak melaju ke partai semifinal. Kami sampaikan setelah Woi, woi. delapan besar ini selesai akan ada penyerahan plakat kepada seluruh tim Udah panas, peserta KKMM Iya, udah panas, Mi. Mini Soccer Cup. Udah panas, Mita. Milik kapan? Udah panas, Mita. Kayaknya istirahat dulu. Ayo dibalik. Dibalik.
Iya, begini itu tak. Bukan begitu baru subscribe itu. Like jaringan. Kemarin. Banyak sekali kemarin. Hampir 400 orang kemarin datang pakai Telkomsel. Banyak anak goreng ini kenapa tinggal 2 malam ya? Jauh-jauh. Aduh panas ya. Gue mau tahu kasihkan anak-anak ke gue. Ayo Mindra, sudah minta dulu. Iya, Indra ke mana mau Indra? Mana Pak Wan? Biasa ada Pak Wan. Udah tahu, belum menjual kapan? Padahal itu bawangan, biar dari pesan datang. Ada Mika? Tengah di tengah. Seru pertandingan di penalti tadi. Iya, maksudnya yang tinggal itu Bisa maju ke sini, maju ke sini. Weh, saya iya. Pasti garis sini ya. Ini garis sini. Iya. Kita kentara tulisannya. Iya. yang penting tinggal piano sul, Ican, Ardi, Tidak bisa diambil, tidak bisa minta SPT yang dilari cuma pakai. Yang tempat tamu itu ada apa ini? Banyak dia kobot masalah. jadi beri bertanya ke lagi. Banyak Jangan bisa jam dolar, toh. Kita tinggal di toko ada. Tapi bisa saja apa kalau aku? Pokoknya dapat bikin jalan deh bang. Kowe kembali memang pendaftaran kan?
Segera mempersiapkan Merapi di sebelumnya di babak final lapangan 1. Sedangkan di lapangan 2 ada Encokal melawan MP. Ya, teman-teman akan mensterilkan lapangan 1 dan lapangan 2 karena kan partai semifinal akan segera dimulai. Mana Cap? Mike. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan partai semifinal antara MUP berhadapan dengan Siporenu. Di lapangan 1 pertemukan tim dari PT MUP berhadapan dengan tim dari Argentina yaitu Siporenu. Kedua tim sedang melakukan warming up terlebih dahulu sebelum melakukan partai big match semifinal antara kedua tim ini. Betul sekali Bung Andri, Siporenu kita tahu dihuni pemain dari Argentina yaitu Maradona. Betul sekali Bung 10. Pemain kunci dari Siporenu berasal langsung dari negara Argentina.
Maradona nomor punggung 10. Itulah dia pemain yang sangat menggendong tim. Yo, line up Merapi yo. Merapi. Sini Ki, dari sini Ki masuk. Pikirku jadinya. Sebelum memasuki lapangan pertandingan, kita terlebih dahulu mendengarkan FIFA Anthem. Selamat menyaksikan. Sikap kegilaan dari Gelora Stadium Barombong Bintang, KKFM Cup Volume 1 2024 mempertemukan partai semifinal antara Sipo Renu berhadapan dengan PT MUP, di mana kita ketahui dua tim ini melakoni laga di penyisian grup dengan poin yang sangat sempurna. Dan inilah dia para pemain dari kedua kesebelasan, kedelapanan maksud saya. Dan pertandingan semifinal ini dipimpin langsung oleh wasit berlisensi FIFA Leader asal Korea Selatan dan negara Vietnam. Park Chun Young. Betul sekali Bung Andri. Dan yang satunya Sindong Seng. Yung Kang Wang. Sangat seru saudara-saudara. Patut kita apresiasi juga untuk para panitia yang melaksanakan event KKFM Cup Volume 1 ini. Sangat bekerja keras. Dan kita lihat kedua kapten kesebelasan yaitu Ardi dan Nippo Ube nomor punggung 10. Koin toss terlebih dahulu. Dan inilah dia Sipo Renu berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Dan tim dari MUP di sebelah kanan layar kaca Anda. 2 kali 10 menit akan berlangsung saudara-saudara. PT MPI melawan PT Exoval. Diharap kedua tim segera memasuki lapangan. Bersiap-siap kick off. Kick off babak pertama, Ardi langsung mengarahkan ke gawang. Percobaan yang sangat luar biasa dari Ardi CR7 dari Sipo Renu, hampir saja sangat membahayakan gawang dari MUP. Tendangan pojok kali ini langsung saja dibuang saja bola saudara-saudara. Ada di sana Rizal masih Rizal diganggu saja.
Wow, bagus sekali. Kembali kepada para pemain MUP, berduel dia di sana. Dikuasai dengan baik saudara-saudara. Ardi membuang jauh bola, didapat oleh Edi shooting, masih bisa diblok dengan baik. Lagi kembali ada Caan di sana. Caan. Oh, awas Caan, saudara-saudara. Hampir saja saudara-saudara. Luar biasa Fikri, lempar ke dalam kepada kapten nomor punggung 10. Berduel dia. Wow. Sampai di luar lapangan dia tetap berduel, Bung Wisnu. Mantap. Lemparan ke dalam kembali Ardi. Langsung saja ada Unding. Ada Edi di sana. Edi, pemain kunci dari MUP. Edi melewati 2 orang pemain. Oh, saudara-saudara, pelanggaran saja. Baring dia. Kartu kuning, betul saja saudara-saudara. Wasit asal Vietnam Ling Kung Huang memberikan kartu kuning terhadap salah satu pemain dari Sipo Renu. Medis. Sopian ini Bung Andri. Kangen dengan Kakanda Sopian ini Andri. Semoga beliau sehat-sehat selalu dan mengingat kembali lagi. Baik untuk semua. Hei, datang gorengan Bung Iswan. Wow, inilah yang saya tunggu-tunggu, Mace. Apakah kita lihat Edi baik-baik saja? Suatu kerugian besar jika Edi, pemain kunci dari MUP, mengalami cedera. Oh, ternyata bangun kembali. Nomor punggung 24 dari Merapi. Bersiap-siap Edi. Langsung mengarah ke gawang. Oh, tipis-tipis kulit bawang saya saudara-saudara di sisi kanan gawang dari Sipo Renu. Langsung ke depan. Dikontrol lagi, ada nomor punggung 7 dari MUP. Membuang bola saudara-saudara. Di heading lagi bola, masih ada MUP. Belum keluar lapangan saudara-saudara. Ini berbahaya. Masih ada tarikan di sana. Wow, dibiarkan saja. Tendangan pojok yang kedua kalinya untuk Sipo Renu akan diambil kembali oleh Ardi. Nomor punggung 7 dari Sipo Renu, Ardi. Oh! Hampir saja melesakkan bola langsung dari arah sudut corner Ardi. Tendangan gawang untuk MUP. Langsung ke depan, siapa yang diberikan? Ada Rizal di sana menghalau bola, lempar ke dalam lagi kembali. Saudara-saudara, nomor punggung 17 kali ini. Langsung saja. Tidak ada kawan di sana untuk berdiri untuk menyambut bola. Masih nomor punggung 17. Tendangan atau lemparan ke dalam untuk MUP kembali. Nomor punggung 7. Bersiap-siap. Langsung mengarah ke gawang. Apa yang terjadi? Tidak ada kawan untuk menyambut bola. Kali ini serangan balik dari Caan. Masih Caan nomor punggung 11 dari Sipo Renu. Masih umpan kepada Ardi. Terlalu
egois Ardi. Saya tidak melihat nomor punggung 10 Bung Andri Lulu. Betul sekali, Bung Maradona. Kita tunggu aksi-aksi dari Maradona. Kayaknya lagi satu batu dulu. Kayaknya habis begadang Bung Maradona. Ada Edi melakukan rolet di sana. Pelanggaran Edi. Lagi-lagi Edi menjadi momok untuk tim Sipo Renu. Edi saudara-saudara akan bersiap-siap mengambil free kick. Mengatur bola terlebih dahulu Edi. Sepertinya akan membidik tiang jauh. Oh, nampaknya harus direlai dulu. Edi bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Apakah dia memberikan saja set piece, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kembali kepada Edi. Bisa dibaca dengan baik kali ini. Caan cepat sekali. Caan masih Caan melakukan skill Caan. Oh, tidak bisa melewati. Langsung saja disapu rata oleh pemain MUP nomor punggung 12. Lempar ke dalam lagi untuk Caan kepada Ardi. Di heading lagi bola, didapat oleh nomor punggung 17 dari MUP. Wow, maksudnya kepada Edi tapi terlalu tinggi. Lemparan bola, saudara-saudara. Reza, ada Caan di sana. Kembali Caan. Didapat oleh Aswan nomor punggung 7. Pendek lagi kepada Edi. Masih Edi melewati satu orang pemain. Edi kembali ke tengah, dia di intercept dengan baik. Kali ini serangan balik saudara-saudara. Di Sipo Renu ada Ardi masih Ardi. Gagal Ardi. Peluang emas dari Ardi gagal dimanfaatkan dengan baik saudara-saudara. Tendangan gawang kembali lagi untuk MUP nomor punggung 12. Kembali di sisi kiri Edi umpan ke tengah, nomor punggung 19 kali ini ditahan dengan dada saudara-saudara. Kembali lagi ada Reza, pendek kepada Ardi. Masuk nomor 23. Ardi kepada Caan berbahaya. Caan umpan kepada Unding. Aduh, Unding. Wasit. Fikri. Sabar. Pergantian pemain saudara-saudara dari kubu MUP. Ardi kali ini lempar ke dalam. Caan langsung melakukan shooting. Nampaknya strategi dimainkan kedua tim. Langsung saja kembali kepada Edi mengelogi satu orang pemain. Masih Edi penetrasi Edi. Ya, hampir tak panyunyung Edi tadi. Tapat tator. Lempar ke dalam. Unding saudara-saudara. Sudah habis napasnya Unding. Ustaz Toledo. Masuk Irwan Tompo nomor punggung 27. Lempar ke dalam kembali, di heading saja bola. Berduel Irwan bersama Bams. Ada wasit. Lihat wasit. Bagus. Nomor punggung 23 kali ini langsung ke depan. Apa yang terjadi? Tidak ada kawan di sana. Dibuang lagi bola. Kembali Ardi. Didapat oleh rekannya. Umpan back pass tadi. Tapi sayang sekali. Tabrakan antar sesama pemain dari Sipo Renu menghasilkan tendangan pojok untuk PT MUP. Dan sementara itu pergantian pemain kembali lagi dilakukan. Sipo Renu masuk Agus dan Indra.
Sudah dilakukan. Oh, 3 orang di sana. Dua salto di sana. Akrobatik Tosudo. Masih berduel dia di sana. Kembali ada Indra. Masih Indra pecah. Umpan ke depan kepada Irwan. Aduh, tajam sekali. Air mineral bagi yang ingin membeli silakan menghubungi panitia di depan loket. Dan habis sudah babak pertama antara MUP berhadapan dengan Sipo Renu berakhir dengan skor sementara ini 0-0. Saya akan kembalikan lagi kepada Bung Kep. 2-3. Sampaikan kepada seluruh pengunjung, kami menyediakan beberapa orang-orang yang Cak Mamirong. makanan dan minuman Rancang itu penantian Cak Ma. yang bekerjasama dengan Nih, tiada sang kicap. Nah, kepanitiaan. Selalu juga tanya bilang kasih kecap. manis nih kebing. Mau nasi. Belimbing apa ini? Belimbing Roma. Tanda. Bawa nih. Tiga aku tanya tenen yang mana sudah ada pengambilan panitia ya baru ST. Tiga aku tanya tenen di luar tuh baru ST pengambilan panitia ya. Dan Pak S2 aku cari di luar. Minat, betul. Udah pernah Dulu latih ya. kita lawan diri. Udah pernah main bola. Udah pernah main bola. Termasuk masuk dia belum drastis begini anak-anak. Pergaulan tuh. Masih bagus badan. Acung dia angkatan acung dia. Ano itu belang. Tumpet aja. Siapa gelar finalnya? Kita. Kita penutup. Dua kali 25 banyak. Udah aku kan. Udah aku tahu. Enggak, udah aku tahu juga. Lawan 45 kawan. Masa menjuara 3 anak ini tuh kalau kalah tuh. 3 bersama. Udah tahu. Ada kapan 34? Kita kembali ke lapangan pertandingan semifinal antara Sipo Renu dan MUP. Babak kedua akan segera dimulai. Ada Bams di sana, Bams. Tepat di pelukan penjaga gawang dari Sipo Renu. Sabir langsung saja ke depan. Famis, Dokter Fami di sana. Oh, dibuang saja bola oleh. Masih ada Ardi. Masih ada nomor punggung 17 Diman. Diman dibayang-bayangi oleh Caan. Lemparan ke dalam untuk Sipo Renu. Dibuang saja bola kali ini.
Berduel Aswar. Masih ada Aswar. Aswar. Oh, Aswar luar. Luar biasa Aswar. Berbahaya. Oh, ada dorongan. Jelas saja sebuah penalti untuk MUP. Dorongan yang sangat keras tadi terlihat jelas oleh wasit asal Korea Selatan Park Ju-young. Dan penalti saudara-saudara akan dieksekusi langsung oleh Eddie Guerrero. Mengambil ancang-ancang, mengatur bola terlebih dahulu Eddie. Pemain dari MUP bersiap-siap mengambil ancang-ancang, mundur sekitar 3 langkah. Apa yang terjadi Eddie? Oh, Eddie. Peluang 24 karat saudara-saudara gagal dimanfaatkan oleh Eddie. Di mana tanpa ada pemain lawan yang mengganggu, justru tendangan Eddie jauh melambung ke atas gawang dari Sipo Renu. Masih 0-0 saat ini, kembali ke lapangan, dibuang saja bola. Berduel Irwan di sana bersama Dr. Fahmi. Oh, hampir saja memperagakan tendangan yang begitu luar biasa. Lempar ke dalam lagi, ada Eddie. Didapat oleh Indra. Ke belakang dia ada nomor punggung 4, ke depan kepada Ardi. Tendangan tanpa bayangan Ardi. Kembali dikontrol oleh Indra. Oh. Masih saudara-saudara. Ada Ardi shooting Ardi. Shooting dulu. Inilah dia sponsor langsung di pertandingan. Dan inilah dia sponsor yang menjadi mitra event kali ini dari Hydro Koko. Kokonya Hydro. Luar biasa. Oh, tendangan sapu rata. Berbahaya. Pelanggaran. Kalau sponsor kasih ke Rencananya begini. Bersiap-siap tendangan pelanggaran lagi. Ada kiper di sana. Didapat oleh Caan. Masih Caan. Umpan ke kiri dia. Ada Ardi. Aduh, Ardi. Terlalu berambisi Ardi. Nomor punggung 7. Ini Jujun Tom. Kali ini Eddie kembali. Eddie melewati 2 orang pemain, melebar ke kanan, ada Diman. Ternyata disut oleh Bams. Kembali masih ada Eddie. Serangan balik dari Sipo Renu. Ada Caan di sana. Caan melebar ke kanan dia, tidak berhasil melewati Dr. Fahmi di sana. Nomor 77 dari MUP. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari Sipo Renu. Ada Indra, umpan pendek kepada Caan. Caan melebar ke kiri, di heading saja bola kembali lagi. Ada di sana pemain dari nomor punggung 4 Sipo Renu. Umpan pendek kepada Caan. Pelanggaran saudara-saudara. Tinggal sebentar ini kalau penalti. Sini. Ada penalti sebentar. Ya sampai jari engkau. Sampai. Kali ini Ardi melakukan free kick, mengambil ancang-ancang. Ardi. Oh, jauh sekali saudara-saudara. Sangat jauh. Kita masih menunggu pemain kunci dari Sipo Renu, yaitu Maradona alias Lulu. Sepertinya akan menjadi super sub Diego Armando Lulu Maradona. Nani. Iyo. Digali kok. Tendangan gawang lagi kembali Sipo Renu, bersiap-siap langsung saja. Keras di sana, ditahan oleh Bams Samson. Kita tahu Bams adalah
vokalis dari Samsons yang akan menjadi vokalis dari Triad. Kali ini Diman, adik dari Dirman. Ke depan dia ada si Gundul, bukan sembarang Gundul, Aswar. Sayang sekali. Didapat oleh Ardi, serangan balik kali ini ada di sana melebar kepada Indra. Indra mencari kawannya. Indra keping dia, tapi ternyata tidak bisa melewati Bams. Kembali Indra mengontrol bola. Indra mencari kawan, melebar ke kiri. Justru Sul melompat, diberikan umpan tapi dia melompat, saudara-saudara. Kali ini ada Aswar. Didapat lagi kembali, saudara-saudara, para pemain dari Sipo Renu. Ada bocor di sana kepada Ardi. Ardi melakukan skillnya. Ardi di sana. Berbahaya ini. Bagus sekali, saudara-saudara. Tangkapan dari kiper MUP. Langsung ke depan. Jauh terbangnya bola. Dikontrol dengan yang bagus. Ada Diman crossing. Sepertinya itu bukan sebuah crossing, tapi shooting. Diman, nomor punggung 17. Kali ini Caan mengatur serangan. Caan melewati 2 orang, 3 orang pemain. Masih Caan. Pelanggaran, saudara-saudara. Caan. Terlalu lama tadi Caan sehingga bisa direbut kembali oleh para pemain dari MUP. Kali ini Bam, sang kapten ke-8 dari MUP, bersiap-siap langsung mengarahkan ke gawang. Dipeluk saja bola. Kembali lagi serangan balik oleh Indra. Indra dikejar saja oleh Diman. Masih Indra baca kepada siapa yang dituju? Irwan. Pelanggaran, saudara-saudara. Bola gang kaki. Kita lihat di pinggir lapangan. Kapten dari Sipo Renu. Inilah dia alias Lulu, sudah bersiap-siap. Dan inilah dia pemain yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton yang berada langsung di lapangan Bintang Sport Barombong, saudara-saudara, yaitu Lulu Maradona. Luar biasa. Sedikit melakukan skill Tara. Ada Zul di sana. Zul, kita saksikan Zul, umpan pendek pada Ardi. Terlalu terbaca, saudara-saudara. Kali ini Edi. Masih Edi berhadapan dengan Lasoki baru. Masih bisa ditahan, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Keluar dari kotak penalti. Kartu merah. Harus dibayar mahal. Pelanggaran yang dilakukan oleh kiper dari Sipo Renu. Ejakar. Siapakah yang akan menjadi kiper dadakan? Sepertinya Denny Caan. Maksudnya itu Bung Andre. Denny Cagur maksudnya itu, bukan Denny Caan. Luar biasa. Tidak tahu Chan pernah juga berprofesi jadi kiper di Prapon 2012. Bung Andri. Kita beri aplaus untuk panitia yang gercep sekali untuk memberikan rompi untuk penjaga gawang dadakan, yaitu Denny Caan, pemain serba bisa dari Sipo Renu. Luar biasa, sangat romantis. Pelanggaran saudara-saudara, tendangan bebas untuk MUP. Edi kembali bersiap-siap. Edi pendek kepada Bams. Salah, saudara-saudara. Masih bisa direbut oleh Reza. Pelanggaran saja. Ingin melakukan serangan balik tadi Reza, tapi profesional foul dilakukan oleh Diman. Kembali lagi free kick Ardi. Langsung jauh saja di heading oleh Fahmi. Kembali lagi Ardi membuang bola. Ardi
Hampir saja jauh panitia. Jauh. Dan habis sudah babak kedua. Luar biasa penyelamatan dari kiper Sipo Renu berhasil menjadi imbang. Penyelamatan dari kiper Sipo Renu berhasil menjadi imbang. Sampai turun sedikit. Sampai. Harusnya. Tapi kalau musim tidak. Aman. Tetap pun tidak bisa. Nah, kalau gitu. Dia mau paling tendangan lah. Pertandingan berakhir di lapangan 2. PT Ensefal unggul 2-0 dari PT MPS. Dengan demikian PT Ensefal berhak melaju ke partai final dan akan berhadapan melawan tim pemenang di lapangan 1 yang sementara akan melakukan tendangan penalti. Babak adu penalti antara Sipo Renu berhadapan dengan MUP. 3 penendang versus 3 penendang dari MUP dan Sipo Renu. Bersiap-siap siapakah yang akan mengeksekusi tendangan penalti yang pertama untuk tim dari PT MUP. Fokus. Oh, nampaknya penembak pertama yaitu Caan. Denny Caan. Bersiap-siap Caan. Gol pertama untuk Sipo Renu. Berhasil Caan tadi. Nah, dapat. Dan penembak pertama dari PT MUP yaitu Bams, kapten kesebelasan nomor punggung 23 bersiap-siap. Om Bams gagal mengeksekusi penalti. Padahal kiper dari Sipo Renu adalah kiper dadakan yaitu Denny Caan. 1-0 masih sementara unggul Sipo Renu. Penendang kedua yaitu Irwan nomor punggung 27 bersiap-siap Irwan. Wow, Irwan gagal juga Irwan mengenai tiang gawang Irwan. Dan penembak kedua untuk PT MUP yaitu Diman nomor punggung 17. Bersiap-siap kita saksikan bersama-sama. Diman mengambil ancang-ancang. Diman, gagal lagi Diman. Di mana kamu
mengarahkan bola tersebut. Saudara-saudara, di manakah kamu mengarahkan bola tadi? Jauh melebar di sisi kanan gawang dari Sipo Renu. Dan inilah dia penembak penentu. Apakah jika ini gol, tentu saja Sipo Renu yang akan melaju ke babak final. Ardi, gol! Ardi berhasil membawa timnya melaju ke babak final. Saudara-saudara, KKMM Cup Volume 1 edisi tahun 2024. Masuknya Diego Armando Lulu Maradona membawa keberuntungan untuk tim Sipo Renu Argentina. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan partai puncak, partai final antara Padahal tadi udah taruh padahal tadi jam mau ada yang menang. Ini Sembara mau mainin dari target tadi. Jangan dulu. Sembara mau main yang mana duluan?
tiket terjual habis sampai sore ini untuk menonton langsung di venue Bintang Sport Berondong mempertemukan dua tim terbaik yang masuk pada sore hari ini. Tentunya 2 hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa sekali buat kita semua. Terima kasih animo dari 21 klub yang datang mulai dari kemarin sampai sore hari ini. Dan akhirnya 2 tim terbaik masuk pada sore hari ini. Tim Sipo Renu FC. Dan Sipo Renu tidak masuk sendirian. Tentunya pada sore hari ini ada Ensepal FC yang akan meramaikan siapa yang mendapatkan supremasi tertinggi KKFM Cup Volume 1 2024 yang sesaat lagi akan dipertandingkan. Kepada kedua manajer untuk memasukkan daftar susunan pemain. Baik, saya akan bacakan daftar susunan pemain. Apa nak tulis ini? Safir, Satir. Safir, Reza, Jul, Ardi, Ucang, Indra, Irwan. Opi. Lulu, Unding, Obet, Anca, Wawan. Ya. Oke, saya akan bacakan daftar susunan pemain. Yang pertama dari Sipo Renu FC. Turun pada penjaga gawang Safir, back Reza, dan ditemani oleh fullback yang merupakan salah satu legend dari Sipo Renu, Jul. Selanjutnya nomor punggung 7 Ardi. Kembali di nomor punggung 11 sayap kanan Icang. Nomor 18 Indra. Nomor 3 Opik, dan menurunkan nomor punggung 27 sebagai tukang gedor di depan Irwan. Sementara di bangku cadangan ada Lulu, Unding, Obet, Anca, dan Wawan. Selanjutnya susunan pemain daripada Ensepal FC. Untuk kedua tim segera mempersiapkan diri masuk ke lapangan. Sekali lagi Sipo Renu FC dan Ensepal FC untuk masuk ke lapangan. Susunan pemain daripada Ensepal FC. Kiper Muhammad Rizal. Menurunkan kaptennya Rizky nomor 10. Iwan nomor punggung 17. Joshua nomor punggung 23. Yudea nomor punggung 21. Andreas nomor 11. Aldi nomor 88. Dan penyerang utama Idam nomor punggung 29. Untuk kedua tim kami persilakan memasuki lapangan pertandingan. Kita tes suara dulu. Mana pendukungnya Sipo Renu? Satu, dua, ada sekitar 927 orang. Kita tes, Ensepal. Mana suaranya Ensepal? Luar biasa. Setengah stadion ini pendukungnya Ensepal. Jadi bagaimana? Dari sana bagus, Di? Bagaimana kalau dari sana? Dari sana.
Tengah sana. Masuknya. Bisa sebenarnya enggak kalau dari sini tuh ke tengah situ gawang baru masuk. Itu bisa. Dari yang ambil gambar bagus ini. Aku saya masuk di samping. Kenapa tidak di tengah? Kenapa tidak di tengah? Kenapa? Tak kalah di sana, tengah di sana. Merah langsung. Bagaimana paling kalau dari sana langsung sana mulai masuk pertandingan? Wah, di tengah. Oh. Di sini memang katanya bagus. Bagaimana kalau mereka yang pindah ke sana? Mereka mau pindah. Masuk dari tengah ke situ. Ada kabel tak kah? Maksudnya bisa pindah ini ke sana untuk sementara. Untuk masuk. Di sana. Iya, iya, kita mau ke sana. Biar pemain masuk dari sini. Iya, dari sana. Dari sini ke dulu toh. Yang jelas pengambilan gambar di pertama toh. Biar di tengah sini. Nggak bagus serong. Masa masuk stadion serong. Karena kalau dia masuk begini, terus dia kan baris ke sana, kembali lagi pasti ke sini, repot gila. Bagus kita syuting dari sini. Dia nanti menghadap ke sini. Kalau saran Ya. sih saya Kanda toh, Iya. mending tim di sana warna apa di sana satu, jadi dia tuh masuk langsung begini Kanda. Kalau saya saran supaya enak ngesutnya. Itu karena lucu-lucu beda. Nah bilang wasit. Masa ambil dari sudut masuk? Menyerong begini katanya wasit tadi. Nggak, dari tengah pasti. Oke, tidak masuk ke begini. Kan ini bisa diangkat. Setelah masuk kembali ke sini. Tuh. Bisa, cuman kameranya kan tidak bisa maksudnya. Jadi dia itu di live-nya tetap lompat gini. Nggak apa-apa. Daripada tidak di tengah. Ini kan mau ambil. Iya. Sini. Iya. Bro, Ji untuk masuknya Ji. Enggak Ji, kita momen Ji nih. Iya. Itu dia tahu carinya momennya juga tahu bagusnya. Hah? Satu tim Ji. Dari sini. Di sini masuk dia. Lagi momennya. Enggak apa-apa, mengikut panitia aja Iya. kita. Tengah mau. Masuk tengah Maki. Di tengah mau. Iya. Tengah. Nggak bagus dari kanan memang sudut. Nggak bagus memang masa dari sudut. Tidak pernah memang dia ini. Tengah kanda tengah. Ayo. Ya, Sepal stop. Kalau menghadap ke sana lebih bagus. Oh, nah jadi nanti pemain kalau sampai di tengah menghadap ke sana. Iya, tapi mau senasut tiba di Menghadap belakang. ke sana pasti Diki. Karena penonton kan. Tidak, nanti ini yang pindah lagi ke sana. Biar Begitu mau. Kayak stadionnya ceritanya ini mau diambil masa di sana masa dari sudut. Terus ini bagaimana? Setelah main nanti ku kasih kembali nih. Iya. Teman yang Iya. Biar misalnya ngoceh-ngoceh sebentar sesekali lah. Oh iya. Ada Ini saya. Oke, siap. Tepuk tangan yang meriah.
Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan. Dengan mempertemukan dua tim terbaik pada tahun ini, Ensepal FC akan menjamu dari Siporenu FC. Banyak joke toh. Memang ditakdirkan kita juara 3 sebenarnya kan itu lagi paham. Masa mau jadi pemain pakai juga itu Pak. Komentatornya nyawanya. Ya, sudah terjadi coin toss. Sementara kita lihat di tengah lapangan, kedua kapten kesebelasan sudah melakukan coin toss. Rizky, kapten dari Ensepal, dan Ardi, kapten dari Siporenu FC. Pertandingan pada sore hari ini akan berlangsung 2 babak, 2 kali 10 menit. Oke. Kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Kick off babak pertama segera dimulai. Bola pertama dari Siporenu. Ardi melakukan tendangan langsung. Masih dikuasai oleh Siporenu, direbut saja oleh salah satu pemain Ensepal nomor punggung 88 Aldi. Tendangan gawang Siporenu FC. Ke kiri dia kepada siapa gerangan. Ada Obed menunggu. Ternyata ditujukan kepada sayap kanan. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Dea. Kepada Andreas. Kepada siapa gerangan. Nomor punggung 23. Mencari Andreas. Berhasil direbut kembali Siporenu FC. Kepada siapa gerangan, masih dikuasai. Disodorkan kepada nomor punggung 27 Irwan. Irwan berputar-putar dia kepada Obed. Obed. Dan sayang sekali satu kesempatan dari Aldi. Masih terburu-buru dia. Memang di pertandingan final bukan hanya mempertandingkan adu skill, tetapi memang harus siap mental. Karena tim terbaik sudah tentunya tim yang terhebat masuk di partai final. Buang ke dalam. Ada tendangan gawang saja. Siporenu FC sudah lakukan jauh sampai ke jantung pertahanan Ensepal. Ada nomor punggung 27 di sana dan dibiarkan saja keluar out ball untuk Ensepal. Bola dihadapi oleh Rizky. Rizky kepada siapa gerangan? Ada Joshua kepada Yudea. Dia salah satu jenderal lapangan tengah Ensepal yang sudah mengikuti berbagai turnamen. Masih dia menguasai bola, disodorkan kembali ke kiri Irwan. Irwan sekarang mencari siapa dia sekarang? Ada Andreas di sana. Andreas masih mencari teman yang berdiri bebas. Kembali dia mengolah si bulit bundar dan ditujukan kepada Idam. Sundulan kepala Idam masih bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang. Sekarang dikuasai kembali oleh kepada Yudea. Yudea mengolah si kulit bundar dan terjadi lemparan ke dalam untuk Ensepal. Aldi buang saja dia kepada nomor punggung 23 Joshua. Outball. Pertandingan babak pertama masih berlangsung cukup tensi dengan tensi yang masih biasa-biasa saja.
karena kedua kesebelasan masih saling membaca pertandingan, bagaimana berjalan dengan masih tensi yang biasa-biasa. Sekarang Rizky menguasai bola. Kepada siapa gerangan? Sodorkan kepada Dea. Dea masih bisa. Sayang sekali ada nomor punggung 11 Sipo Reno. Ucang masih Ucang, dan sayang sekali sebuah bola lob dari Ucang masih belum mengenai sasaran kepala Obed. Lemparan ke dalam Yudea, sayang sekali. Rizky masih berhasil. Ada Andreas di sana. Kepada siapa? Andreas menguasai bola, dan masih ada Aldi mengutak-atik bola si kulit bundar. Sayang sekali. Sekarang masih kembali Obed, gagal Obed kepada Aldi. Andreas menguasai bola, dan siapa gerangan? Dan Yudea. Sayang sekali. Serangan balik terjadi. Sipo Reno FC didorong, sayang sekali. Sebuah soloran yang sangat kencang sehingga tidak berhasil mengambil bolanya nomor punggung 11 Ucang. Sekarang Joshua kepada Yudea. Yudea tidak berhasil dia. Ada Ardi di sana, dan sayang sekali masih terjadi bola. Ya, terjadi pelanggaran. Yudea menjatuhkan pemain nomor punggung 19 dari Sipo Reno, yaitu Jul. Masih terlihat kesakitan. Tentunya pada sore hari ini kita menyaksikan pertandingan yang sangat seru, di mana para penonton begitu antusias untuk datang menonton secara langsung di venue Bintang Sport Barombong, dan pemirsa di rumah juga bisa menyaksikan secara live di YouTube, channel YouTube TVRI Sulawesi Selatan. Bola gawang disodorkan kepada Joshua nomor punggung 23. Kepada siapa gerangan? Maksudnya kepada Dea. Masih berhasil dikuasai Andre masih otak-atik bola kiri kanan dia. Kepada siapa gerangan? Aldi. Bebas, dan gol. Sebuah bola nomor punggung 88 berhasil mencetak gol. Menit keberapa ini? Di menit kelima babak pertama. Disiarkan langsung sama DLU Bola TV. DLU. Oke, kembali kepada kick off setelah Ensepal berhasil mencetak skor 1-0 melalui kaki nomor punggung 88 si Aldi Leo. Pertandingan sore hari ini juga live channel DLU Bola TV, DLU Bola TV, live channel YouTube pada sore hari ini. Para pemirsa di rumah maupun dimanapun berada di seantero Makassar, Sulawesi Selatan bisa menyaksikan secara live di channel YouTube DLU Bola TV. Serangan Irwan, dan luar biasa, sebuah serangan yang membuat gawang Ensepal sedikit panik, sehingga penjaga gawang Muhammad Rizal harus mendapatkan perawatan medis. Sipo Reno FC tentunya masuk ke final dengan berhasil keluar sebagai juara grup C, menyisihkan rival-rivalnya di grup C dan berhasil melangkah ke semifinal, dan tentunya pada sore hari ini berada di partai puncak. Terjadi drop ball untuk Ensepal. Kembali penjaga gawang Rizal sudah berhasil bangkit untuk menjaga gawangnya. Kepada Dea kepada Andreas kepada siapa gerangan? Langsung saja dia sebuah tendangan menyusur tanah
masih melenceng sekitar 20 cm dari pergantian pemain. Nomor punggung 3 Sipo Renu FC, Opik masuk Wawan, nomor punggung 89. Bola dihadapi oleh sang kapten Ardi. Ardi sudah melakukan tendangan jauh sampai ke depan. Disundul saja, bola jatuh di nomor punggung 11 Andreas. Ensepal masih dia, tapi berhasil direbut bola lagi oleh pemain-pemain dari Sipo Renu FC kepada nomor punggung 18 Indra. Clearance saja dilakukan oleh pemain-pemain Sipo Renu. Bola sepenuhnya dikuasai kembali oleh Ensepal. Irwan berada di fullback kiri. Kepada siapa Irwan? Kepada Andreas tadi. Sodorkan kembali kepada sang kapten Rizky. Kepada siapa gerangan kembali? Masih Ensepal menguasai jalannya pertandingan dengan ball position. Sekarang Rizky. Yes, Rizky, KY Rizky. Drop ball. Throw in. Ensepal. Sipo Renu masih menguasai bola. Kepada siapa gerangan? Sekarang masih Sipo Renu nomor punggung 11 Ucang. Kepada nomor punggung 19 Wawan. Masih Wawan. Sodorkan kembali kepada sang kapten Irwan. Begitu tinggi bola melambung sehingga tidak dapat dikuasai dengan baik. Tendangan gawang saja untuk Ensepal. Kepada Andreas. Andreas begitu gampangnya menguasai bola di sisi kanan pertahanan Sipo Renu. Masih Andreas sodorkan kepada Idam. Tinggi datangnya bola sehingga tidak berhasil mengenai kepala dari penyerang stylish dari Ensepal. Idam sudah dilakukan. Sipo Renu kehilangan bola kembali. Dikuasai oleh Yudea. Kembali Yudea. Nomor Sipo Renu membangun serangan dari bawah. Nomor punggung 18 kepada Wawan. Wawan disodorkan bola ke depan. Kembali terjadi bola. Idam dan pertandingan babak pertama sudah berkesudahan dengan keunggulan sementara Ensepal 1, Sipo Renu 0. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bang, masih dapat ini toh? Sebelum ajan masih dapat? Tidak, jalan saja, nanti dimatikan. Iya. Tidak ada minggu lalu di Kolak, Dik? Tidak ada minggu lalu di Kolak? Saya? Nabila Nana. Pantas ndak jago kan, anda live ke. Istilahnya Nana sekarang tuh. Ndak ada memang, ke pon. Atlet anu itu, yang balapan mobil ya. Tamiya. Kan Tamiya sekarang di anu nih, eksibisi dulu, belum dipertandingkan. Eksibisi dulu, ndak tahu ada berapa provinsi datang, eksibisi dulu. Jadi Limpo masih perwakilan Sulsel. Iya, Limpo masih pengurus di sana. Oke, kembali ke lapangan pertandingan. Panitia setting lampu, panitia lampu, di mana stadion ini berkekuatan 27.000 watt akan menyinari stadion untuk pertandingan final malam ini. Ya. Sekali lagi panitia lampu lapangan.
Oke, selamat sore mitra olahraga Delu Bola TV dan mitra olahraga KKFM volume 1. Kick-off babak kedua. Ensepal Andre sudah melakukan tendangan pertama, terbentur di punggung nomor punggung 11 dari Siperoni FC, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Ensepal, diambil oleh nomor punggung 23. Disodorkan kepada Andreas, nomor punggung 11. Diumpan ke dalam, masih mengenai punggung nomor 89 Wawan dari Siperoni FC. Lemparan dalam kembali oleh Ensepal kepada Aldi. Aldi berhasil kuasai Aldi dan sebuah kesempatan yang sangat 100% kesempatan digunakan dengan baik oleh nomor punggung dia ya 21 ya 88 nomor punggung 88 Aldi. Kedudukan kembali bertambah 2-0 untuk Ensepal. Tendangan sudut. Bagaimana tadi tuh? Lebih melawan kali sebelah tadi. Semifinal. Ya. Pergantian pemain. Wasit pergantian pemain. Masuk nomor punggung 4 Ensepal. Ince menggantikan sang penyerang kawakan. Idam Ince sekarang kepada Andreas. Masih berhasil. Nomor punggung 4 Siporeno. Sekarang Ardi Wawan. Ardi kembali. Sayang sekali. Halauan yang berhasil dilakukan oleh pemain Siporeno. Siporeno tentunya pada sore hari ini tidak mau menyerah begitu saja. Tetapi Ensepal tidak mengendurkan serangannya setelah unggul 2-0. Dan mengenai misar gawang masih ada Ince. Ince nomor punggung 4 kepada siapa gerangan? Kepada Andreas. Masih serangan bertubi-tubi, jual beli serangan pada sore hari ini. Tentunya karena partai final mempertemukan kedua tim terbaik. Siporeno FC melawan Ensepal. Masih penguasaan bola dari Andreas. Dan sayang sekali Joshua nomor punggung 23. Sebuah bola lob tadi masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Siporoni FC. Kedudukan masih 2-0. Pertandingan berjalan begitu menarik, jual beli serangan masih sangat berlangsung. Tentunya Siporeno tidak akan tinggal diam untuk mengejar ketertinggalan pada sore hari ini. 2-0 untuk Ensepal. Masih Siporeno nomor punggung 18. Indra kepada siapa gerangan? Mencari nomor punggung 11. Icang. Sayang sekali. Masih Andreas. Ada Aldi di sana. Sayang sekali Andreas tidak berhasil melewati. Pergantian pemain. Irwan keluar. Masuk nomor punggung 94. Yanto. Sementara kita lihat Yanto begitu mirip namanya dengan pemain nasional kita Yanto Basna. Atau mereka masih mempunyai kekerabatan saudara-saudara. Kita kembali ke pertandingan. Nomor punggung 11. Nomor punggung 11 di otak-atik saja. Kembali kepada Irwan. Nomor punggung 18 direbut bolanya oleh. Sayang sekali. Ayo sportif. Enggak apa-apa. Kapten enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo tetap. Ayo salaman. KKFM. Oke, karena pertandingan kali ini adalah pertandingan para kita Ji. Jadi dua-duanya. Kedua tim yang terlibat insiden tadi nomor 18 dan 88 sudah mengantongi kartu kuning. Hati-hati, nomor 18 dengan 88 sudah mengantongi kartu kuning. Karena pertandingan ini bertajuk KKFM Para Kita Ji.
Tentunya ini mengusung sportivitas yang sangat tinggi untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Arti para kita berarti mengandung bahwa apapun yang terjadi, semua berlangsung dengan sportivitas. Aldi kepada Dea masih mengotak-atik. Ada di sana Andreas di shoot langsung saja kembali, dan Yudea Andreas kembali kepada siapa gerangan? Ada sebelah kanan, dan sayang sekali Siporeno kembali disodorkan kepada nomor punggung 27, dan sang kapten Rizky nomor punggung 10 berhasil membuat clearance yang sangat menentukan. Oke, para pemirsa, kita break azan maghrib sementara. Ini kalau kita lihat di sebelah tadi semifinal, masih lebih seru di semifinal lawan ini. Saya lawan semifinal melawan nih, tidak, iya lebih seru saya lawan dia tadi. Iya, kali ini jauh sekali. Tadi saya bawa pertama masih 0-0. Saya bawa Mike, Gap. Oke, kembali kepada lapangan pertandingan. Mana pendukungnya Siporeno? Ayo mana Ensepal? Oke, kembali kepada lapangan pertandingan live Delu TV, channel bola yang merupakan channel bola YouTube langsung yang beredar di Kota Makassar. Masuk lagi. Oke, bola lemparan ke dalam untuk Siporeno. Kembali nomor punggung 11 Siporeno. Ucang kepada siapa gerangan? Masih mencari rekan berdiri bebas. Ada Ardi di sana, sang kapten. Pemilik nomor punggung 7-nya Siporeno. Masih dibuang saja bola oleh Ince. Sekarang masih Ince. Masih Ardi, sang kapten dari Siporeno, disod dengan kaki kiri. Terjadi pergantian pemain. Ensepal FC masuk nomor punggung 8 Rizky pakai S. Rizky Astaman masuk menggantikan nomor punggung 23 Joshua. Jadi ada 2 nama Rizky di Ensepal. 1 Rizky Astaman,
1 Rizky pakai set. Rizky Bilar. Yang jelas bukan Rizky Bilar. Rizky kepada Ince, masih Ince, kembali kepada Joshua. Maksud saya Dea. Nomor punggung 27. Bola begitu kencang tidak berhasil diraih. Tendangan gawang saja dihadapi oleh Rizky, kapten kesebelasan dari Ensepal FC. Di mana di partai-partai KKFM turnamen futsal masa lalu, Ensepal memang selalu masuk di partai final. Apakah partai kali ini berhasil membawa pulang supermasi tertinggi KKFM Cup atau kembali menjadi runner up? Kita tunggu hasilnya. Apakah Siporan FC yang bisa comeback dan comeback epic bisa membalikan keadaan? Skor sementara 2-0 untuk Ensepal. Kepada siapa gerangan? Ince, masih Ince. Berdua dia dengan Andreas. Sayang sekali. Umpan 1-2 dari Ince ke Andreas tidak berhasil. Sekarang Ardi sang kapten melihat kawan berdiri bebas. Sayang sekali. Di penghujung menit-menit akhir babak kedua, Siporenu masih berusaha untuk memperkecil ketertinggalan, di mana Ensepal sudah mencatatkan nama 2 pencetak gol 2-0. Di papan skor masih 2-0. Sementara kita tunggu reaksi dari pelatih Siporenu FC dan para pemain untuk membalikan keadaan. Apakah berhasil dia dengan sisa-sisa waktu yang begitu sempit, begitu singkat untuk Siporenu FC dan begitu lama buat Ensepal. Kepada sekarang dikuasai oleh nomor punggung 4 Ince. Masih kepada sang jenderal lapangan tengah Yudea. Dea kembali kepada Ince. Ensepal memilih menggunakan metode penguasaan bola karena memang sudah unggul 2-0. Sementara tendangan gawang saja untuk Siporenu FC. Masih kepada siapa gerangan? Disodorkan kepada Ardi tetapi tidak berhasil. Sekarang dijepit saja salah satu pemain lincah dari Ensepal nomor punggung 11 Andrea. Harus dijepit 2 orang sehingga terjadi tendangan bebas. Siapakah gerangan yang akan mengambil tendangan bebas ini? Berdiri 2 tembok kokoh Ensepal. Di sana ada Rizky dan ada Yanto Basna. Ternyata Rizky drop ball saja jauh dan sayang sekali. Rizky tadi mencari tiang jauh. Kembali. Sekarang Siporenu menguasai bola. Kepada siapa gerangan? Masih otak-atik dia. Sodorkan kepada dan Rizky memang berada di posisi yang sangat tepat untuk melakukan clearance yang begitu tepat sehingga aman sementara. Masih bertubi-tubi dan gol! Bola cepat dari sisi kanan pertahanan Ensepal. Terjadi gol dari Siporenu nomor punggung 7 sang kapten. Sementara waktu tersisa semakin sempit dan akhirnya Ensepal FC menasbihkan namanya untuk supermasi tertinggi KKFM Cup turnamen mini soccer tahun 2024. Terima kasih kepada Siporenu FC. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Tentunya KKFM para Kitaji. Baik, saya akan mewawancarai salah satu pemain, Kapten Rizky. Oke, selamat Kapten. Terima kasih Kapten. Pegang saja, pegang. Oke Kapten, pertandingan pada sore hari ini sangat berat karena memang menghadapi Siporenu yang merupakan juara dari kubu sebelah. Bagaimana strategi tim dan kondisi tim pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah mungkin faktor
keberuntungan kerjasama teman-teman semua bisa membuat kami sampai final dan alhamdulillah untuk kali ini kami juara. Setelah sekian lama kami menunggu untuk juara kali ini, alhamdulillah. Luar biasa, Ensepal akhirnya juara tahun ini. Selamat Kapten Reski. Selamat teman-teman Ensepal. Oke. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu legend dari Siporon FC yang sore hari ini tidak turun sebagai pemain. Bagaimana melihat pertandingan sore hari ini, Kapten Lulu? Sebenarnya bisa menang tadi, Om. Cuma cedera toh, Kapten. Jadi ya lumayan milah juara 2. Siporendo. Oke, thank you Kapten. Ya. Selanjutnya saya mencari ketua panitianya. Ketua panitia mana ini ketua panitia? Kakak Opik. Kakak Topik. Pik. Kenapa apa? Speed. Sini. Cepat mi sini. P, sini dulu sedikit saja, P. Kasih selamat saja juara, terima kasih panitia. Oke, saya akan mewawancarai ketua panitia pada sore hari ini. Kepada ketua panitia Topik, bisa ke tengah lapangan. Bawa misi kecil, sini. Sini nak. Ikut sama ayah. Nah, teman-teman, aplaus buat ketua panitia. Oke, selamat sore Kakak Opik. Sebuah kerja yang sangat baik kepanitiaan tahun ini, di mana berhasil setelah sekian lama KKFM tertidur, dan sore hari ini kita berhasil melaksanakan turnamen dengan sangat sukses. Untuk itu sedikit komentarnya Kakak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selama ini KKFM sempat vakum selama 3 tahun dan akhirnya kita bisa menyelenggarakan kembali dari futsal ke mini soccer. Karena marak-maraknya lagi event-event mini soccer, maka KKFM kembali menyelenggarakan mini soccer cup pertama. Daftar penerimaan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah mendukung acara ini. Dan selamat kepada Ensepal yang selama ini hanya sampai runner up berapa tahun dan akhirnya bisa menjadi juara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh nak. Anu nak om ini. Sekali lagi. KKFM. Oke, terima kasih Kanda Ketua Taufik. Oke. Sampailah saatnya panitia akan mengumumkan beberapa kategori yang diperebutkan pada turnamen KKFM Volume 1 2024. Kategori Best of the Best Supporter jatuh kepada siapa? Best of the Best Supporter jatuh kepada PT GSM. Ayo masuk. Semua masuk foto yuk. PT GSM. Selanjutnya kategori tangan besi yang menjaga gawangnya dari kebobolan, apalagi menjaga keluarganya dari gangguan orang lain. Best goalkeeper jatuh kepada siapa? Best
goalkeeper kepada Yorep, penjaga gawang PT MPI. Ayo supporter GSM, masuk ke tengah GSM. Yang ini jangan disebut saja yang fair play, karena uangnya akan ditransfer ke GSM. Itu gimmicknya tidak cukup sih kalau dia. Oh, jadi fair play tidak jadi? Jangan. Anggap ini menjadi fair play. Anggap ini menjadi fair play. Oke, kepada GSM supporter yang membawa timnya menjadi best supporter sekaligus sebagai tim paling fair play. Ayo GSM. Semua. Di sini kita mengisi biar mendatangi. Luar biasa GSM sore hari ini sudah menjadi supporter terbaik. Sekaligus PT GSM menjadi tim paling fair play. Yuk, ini bajunya. Panitia tidak mau tahu, harus cukup dibagi-bagi. Oke, foto. Oke, setelah foto saya mau mewawancarai sedikit salah satu supporternya. Yang mana namanya Dila? Ya, Dila. Komentarnya kenapa bisa jadi supporter terbaik sore hari ini? Sembarang. Alhamdulillah, apakah? Karena biasa nggak nonton konser bilang. Karena K-pop. Oh, karena nanggap ini acara setara dengan K-pop. Setara dengan konsernya K-pop, jadi mereka datang semua. Oke, terima kasih GSM. Selanjutnya Yorep. Siapa yang serahkan? Kepada mantan ketua KKFM, pembina, kepada Leo di depan. Ayo kakak Leo, goyang. Iya. Oke, selamat kepada Yurif sebagai best goalkeeper pada pertandingan kali ini. Mantap, selamat kembali. Selanjutnya yang meraih pemain terbaik, best player pada sore hari ini, kami panggil kepada saudara sang kapten Rizky Ensepal untuk masuk ke podium dan diserahkan oleh salah satu pembina KKFM, yaitu Amin. Lagunya, yuk. Asik. Amin. Di belakang. Itu tengah. Oke, best player. Oke, selamat kepada Rizky. Asik. Ayo, goyang. Amin. Asik. Selanjutnya yang meraih sepatu emas pada turnamen KKFM Volume 1 2024. Tentunya siapa lagi kalau bukan Aldi AM. Aldi AM, pencetak gol terbanyak. Sepatu emas.
dengan catatan panitia 4 gol. Kepada Aldi, selamat kepada Aldi untuk sepatu emasnya. Nanti sepatunya jangan dijual ya. Diserahkan langsung oleh ketua KKFM yang masih aktif, Kandaku Ji. Sendiri, Ali. Sendiri. Thank you kakak ketua. Selanjutnya kami panggilkan juara 3 bersama. Juara 3 bersama tentunya kepada tim Merapi Utama Parma dan PT MPI. Dan selanjutnya yang pertama kami panggil PT Merapi untuk ke tengah lapangan. Yo Merapi. Juara 3 bersama sangat luar biasa dengan menjadi pendaftar terakhir tapi langsung di podium ketiga, luar biasa. Ini tidak main ini, Kandaku ini semua. Daftarnya dulu baru. Kalau ada Ji Aswar di depan, ya sudah aman itu. Yo, diserahkan langsung. Yo. Luar biasa. Oke, selamat atas juara ketiga dari Merapi Utama Parma. Selanjutnya kami panggil tim 3 terbaik PT MPI. Yang kaptennya, siapa kaptennya? Maju. Diserahkan oleh juara 3. Kita mau? Tapi panitia saya ikut gabung juga. Foto di perwakilan Gapatar. Oke, diserahkan oleh langsung kepada Kepala Cabang MPI Pak Meldi. Ini kita cari Kepala Cabang yang mensupport kita. Salah satu contoh ini, kita ini. Tepuk tangan buat MPI. Semoga teman-teman yang lain, distributor yang lain bisa membawa Kepala Cabangnya datang dan mensupport kita. Sama-sama. Yuk. Woi, tidak ada meledak-meledaknya, tidak ada. Kita tunggu yang juara 2, ada ke meledak-meledaknya. Oke. Oke, selamat kepada PT MPI yang menurut sejarah, historinya, lolos dari grup saja tidak pernah. Nah, tahun ini berhasil di juara 3. Terima kasih Pak Meldi, Kepala Cabang MPI, mensupport 100% untuk teman-teman di MPI. Selamat. Selanjutnya, ini dia yang mempersulit tadi Ensepal. Siapa lagi kalau bukan Sipo Renu FC. Nah, bisik-bisik kan tadi kembali modal nih, Beng. Oke, selanjutnya yang akan diserahkan langsung salah satu panitia dari KKFM diserahkan oleh Mas Arif sebagai juara 2. Kapten dong, kapten. Ya. Diserahkan. Meledak-ledak, seolah meledak-meledak. Nanti kakak di delu bola, nanti diedit ada meledak-meledaknya. Luar biasa. Selamat kepada Super Reno yang sudah mencapai babak finalis. Selamat sekali lagi kepada Super Reno. Dan tiba waktunya kita panggil sang juara. Sang juaranya dari PT
Ensepal. Ayo supporternya ikut. Yuk. Inilah dia PT Ensepal. PT Ensepal sore hari ini akan mendapat piala tetap dan piala bergilir yang akan terus berlangsung di volume selanjutnya. Untuk kesempatan pertama, inilah dia. Ini piala tetap. Ini piala tetap. Yang bergilirnya yang sana. Oke. Kepada Bapak Ari Mandala untuk menyerahkan piala tetap sebagai juara pertama kepada Sam Kapten. Luar biasa. Oh, 1, 2. Oh. Selanjutnya. Selanjutnya. Piala bergilir diserahkan kembali oleh Bapak Ari Mandala kepada sang kapten. Sang juara. Di mana piala bergilir akan dipertandingkan setiap tahunnya atau setiap ada event. Selamat sekali lagi kepada PT Ensepal, luar biasa, dan silakan selebrasi. Ya. Tunggu Pak, tunggu dulu. Ada Pak. Jangan. Ada api. Bagus Kak. Di sana kita main di sana. Yang penting jangan mau tendang. Lari nanti. Ulang. Lebar. Luar biasa. Sekali lagi selamat kepada tim Ensepal yang tahun ini menjadi yang terbaik di turnamen KKFM Volume 1 2024. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh supporter dan ke-21 klub, dan sekaligus terima kasih kepada semua sponsorship yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di turnamen KKFM Volume 2 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kandaku, makasih banyak. Tiga. Foto. Serong. Nanti kan. Tutup.